Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nikmatun Najah dalam channel Kimia Asyik dan Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi zat. Semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka semakin cepat laju reaksinya. Contohnya, HCl 2 molar akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan HCl 1 molar. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya semakin cepat. Contohnya, obat yang berbentuk serbuk akan lebih cepat larut dalam air bila dibandingkan dengan obat berbentuk tablet. Contoh yang kedua, penduduk pedesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi semakin cepat. Contohnya, gula akan lebih cepat larut dalam air panas dibandingkan jika dilarutkan dalam air dingin. Faktor yang keempat, tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka laju reaksi semakin besar. Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka laju reaksi semakin kecil. Contohnya, memasak air akan lebih cepat mendidih jika pancinya ditutup dibandingkan pada panci yang tidak ditutup. Yang kelima, yaitu katalis. Yang dimaksud dengan katalis yaitu zat yang ditambahkan ke dalam reaksi yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA suatu reaksi. Energi aktivasi atau EA adalah energi minimum yang harus dimiliki agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Contohnya, menambahkan ragi yang memiliki fungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksi pada pembuatan tape, tempe, dan roti, maka biasanya akan ditambahkan ragi. Yang selanjutnya, hubungan antara laju reaksi dengan suhu bisa dirumuskan sebagai berikut. V2 sama dengan V1 dikali delta V pangkat T2 dikurangi T1 per delta T. Di mana V1 adalah laju reaksi pada suhu pertama, V2 adalah laju reaksi pada suhu kedua, T1 adalah suhu mula-mula, T2 adalah suhu akhir. Delta V adalah koefisien kenaikan laju reaksi dan delta T koefisien kenaikan suhu. Karena V sama dengan 1 per T, maka bisa dituliskan T2 sama dengan T1 dikali 1 per delta V pangkat T2 min T1 per delta T. Di mana T1 adalah waktu mula-mula, T2 adalah waktu akhir. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui pada suhu 50 derajat Celcius, besarnya laju reaksi sebesar 2 molar per detik. Berapakah besarnya laju reaksi pada suhu 110 derajat Celcius jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 3 kali lipat. Berikut ini penyelesaiannya. Yang diketahui yaitu suhu mula-mula 50 derajat Celcius, V1 2 molar per detik, suhu kedua 110 derajat Celcius, delta T
20 derajat Celcius, kemudian delta V sama dengan 3. Yang ditanya adalah V2-nya. Berikut ini proses menjawab. V2 sama dengan V1 dikali delta V pangkat T2 min T1 per delta T. Kita masukkan angkanya. Untuk V1 sama dengan 2 dikali delta V3 pangkat T2 110 dikurangi T1 50 per delta T 20. Sehingga diperoleh 2 dikali 3 pangkat 60 per 20 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 27 sama dengan 54 molar per detik. Jadi, laju reaksi pada suhu 110 derajat Celcius adalah 54 molar per detik. Untuk contoh soal yang kedua, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 15 derajat Celcius. Jika pada suhu 80 derajat Celcius, reaksi ini memerlukan waktu 25 detik, tentukan waktu yang dibutuhkan reaksi ini pada suhu 50 derajat Celcius. Yang diketahui dari soal yaitu delta V sama dengan 2, delta T sama dengan 15 derajat Celcius, T besar 1 atau suhu mula-mula 80 derajat Celcius, T kecil 1 atau waktu pertama atau waktu mula-mula sebesar 25 detik, T besar 2 atau suhu akhir sebesar 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah T kecil 2 atau suhu akhir. Berikut ini proses penyelesaiannya. Kita ingat rumus untuk mencari T2. T2 sama dengan T1 dikali 1 per delta V pangkat T2 dikurangi T1 per delta T. T2 sama dengan kita masukkan angkanya. T kecil 1 sebesar 25 dikali 1 per delta V. 1 per 2. Pangkat T besar 2 yaitu 50 dikurangi T kecil 1 80 per delta T 15. Sehingga T2 sama dengan 25 dikali 1 per 2 pangkat min 30 per 15. T2 sama dengan 25 dikali 1 per 2 pangkat min 2. T2 sama dengan 25 dikali 2 pangkat 2. T2 sama dengan 25 kali 4 sama dengan 100 detik. Sehingga waktu yang diperlukan reaksi ini pada suhu 50 derajat Celcius yaitu 100 detik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia asyik dan menyenangkan.